Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, pada malam hari ini Ana akan menceritakan awal mula Wahyu Cakraningrat. Wahyu Cakraningrat itu awal mulanya jatuh ke dalam raga seorang pemuda bernama Karna, yang mana sebenarnya pemuda Karna itu putri Dewi Kunti yang pertama, yang mana ayahnya merupakan Dewa Indra. Karena Dewi Kunti hamil waktu itu sebelum menikah dengan manusia, karena orang-orang umum tahunya Dewi Kunti itu adalah seorang gadis, padahal sebenarnya adalah istri Dewa Indra. Setelah melahirkan putra Dewi Kunti yang bernama Karna di Larung di Sungai Gangga, ditemukanlah dinasti Kurawa. Sehingga menjadi kesatria Kurawa. Setelah Dewi Kunti mempunyai putra lagi, yaitu Pandawa V. Tidak Ana sebutkan, pasti antum sudah tahu siapa aja Pandawa V. Sehingga suatu ketika ada sayembara dari seorang raja. Barang siapa memenangkan sayembara tersebut, adu panah, adu kesaktian, akan mendapatkan putri raja tersebut yang bernama Dewi Pancali. Sebenarnya dari Pandawa V mengeluarkan jagonya yaitu Arjuna, yang mana adik dari Karna. Sebenarnya itu lebih sakti Karna, wahai saudaraku. Namun karena sudah tahu bahwa Arjuna itu adalah adiknya, maka pemuda Karna mengalah. Lalu menikahlah Dewi Pancali dengan Arjuna. Sehingga setelah pemuda Karna tiada kena panah Arjuna, karena pemuda Karna memang mengalah, dia dengan harapan ingin bereinkarnasi ke kehidupan berikutnya. Setelah tahun demi tahun berganti, pemuda Karna menitislah dalam sebuah raga. Begitu juga Dewi Pancali. Ini wahai saudaraku, jika raga yang ketitisan pemuda Karna, berarti dia memegang Wahyu Cakraningrat. Jika antum betul-betul titisan pemuda Karna, berarti antum Satrio Piningit. Kalau ketitisan pemuda Karna, begitu juga Dewi Pancali. Jika antum memang Satrio Piningit, tugas antum adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat di Nusantara ini, wahai saudaraku. Karena yang Ana tahu bahwa kehadiran Satrio Piningit itu untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan terhadap segala yang menentang tatanan Tuhan. Sedangkan jika turunnya Nabi Isa ke dunia ini, tugasnya untuk mengislamkan umat seluruh jagat. Faham tuh? Itu Ana sudah menceritakan tentang awal mula Wahyu Cakraningrat. Mengenai Wahyu Nusantara, wahai saudaraku, setelah Wahyu Cakraningrat tersebut dari zaman pewayangan dipegang oleh pemuda Karna, lalu berganti ke yang lain,
orang-orang pilihan waktu itu sebenarnya dia menerima Wahyu Cakraningrat. Lalu jatuhlah ke Bapak Soekarno. Lalu pemerintahan di Nusantara berganti ke Wahyu Gagak Emprit yang mana waktu itu jatuh di Mataram, saudaraku. Wahyu Gagak Emprit sebenarnya jatuh ke Ki Ageng Mangir, yang mana wahyu tersebut berupa cahaya masuk di buah kelapa, yang mana buah kelapa tersebut berada di kebun Ki Ageng Mangir. Setelah Ki Ageng Mangir melaksanakan pertapaan, diambillah buah kelapa tersebut. Namun syarat untuk mengambil wahyu Gagak Emprit tersebut harus meminum air kelapa tersebut 1 kali tenggak, tidak boleh 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau 5 kali. Karena Ki Ageng Mangir masih kenyang, habis makan dan habis minum, wahai saudaraku, ditaruhlah buah kelapa tersebut di dapur Ki Ageng Mangir. Kakak seperguruan Ki Ageng Mangir bernama Ki Ageng Pamanahan. Waktu itu Ki Ageng Pamanahan melaksanakan pertapaan di Mantingan. Setelah Ki Ageng Pamanahan tahu bahwa wahyu Gagak Emprit berada di kebun Ki Ageng Mangir, bahkan sudah berada di dapur Ki Ageng Mangir, Ki Ageng Pamanahan lalu berjalan dari Mantingan menuju ke rumah Ki Ageng Mangir. Sesampainya di rumah Ki Ageng Mangir, ternyata Ki Ageng Mangir bersama istrinya lagi berada di kebun, wahai saudaraku. Karena Ki Ageng Pamanahan haus habis berjalan dari daerah Mantingan menuju Mangir, melihat ada buah kelapa di dapur. Namun sebenarnya Ki Ageng Pamanahan sudah tahu karena buah kelapa tersebut mengeluarkan cahaya. Diminumlah sama Ki Ageng Pamanahan dengan sekali tenggak, karena beliau sangat haus habis berjalan dari Mantingan menuju Mangir. Maka masuklah wahyu Gagak Emprit itu ke raga Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan akhirnya kejatuhan wahyu Gagak Emprit sehingga anak cucunya menjadi raja-raja Nusantara. Seperti itu, wahai saudaraku, mengenai wahyu Nusantara. Setelah Ki Ageng Mangir pulang dari kebun, menangislah beliau karena tahu bahwa wahyu Gagak Emprit telah jatuh ke Ki Ageng Pamanahan karena telah meminum buah kelapa tersebut. Seperti itu. Akhirnya terjadilah negosiasi. Kata Ki Ageng Mangir, "Kakang Pamanahan, engkau telah meminum wahyu Gagak Emprit dalam buah kelapa tersebut, yang mana seharusnya jatuh ke anak cucuku," kata Ki Ageng Mangir. "Setelah 7 keturunan darimu, maka akan aku ambil alih kembali tentang wahyu Nusantara tersebut," kata Ki Ageng Mangir. Karena seharusnya memang yang berhak adalah Ki Ageng Mangir. Terakhir, keturunan yang ketujuh dari Ki Ageng Pamanahan, wahai saudaraku, adalah Danang Sutawijoyo atau Sultan Hadiwijoyo Mataram. Setelah Danang Sutawijoyo atau Sultan Hadiwijoyo Mataram menjadi Raja Mataram, itu adalah keturunan yang ketujuh, wahai saudaraku. Itu harusnya jatuh ke keluarga Ki Ageng Mangir sesuai perjanjian tersebut, yaitu putra Ki Ageng Mangir adalah Angkling Darmo. Itu yang berhak menerima wahyu Cakraningrat, karena sehabis keturunan ketujuh, habislah masa wahyu Gagak Emprit, saudaraku, akan kembali ke pertama lagi. Cerita dunia itu akan kembali ke pertama lagi. Akan kembali ke wahyu Cakraningrat. Yang akan menerima setelah itu adalah Angkling Darmo. Angkling Darmo
berasal dari mana wahai saudaraku? Bojonegoro. Makanya ada kata-kata noto negoro. Noto itu semuanya udah terjadi yang memegang tampuk pemimpin di Nusantara ini. Tinggal yang terakhir adalah Ro, yaitu Ageng Darmo itu, yaitu dari Bojonegoro. Paham tuh? Itulah mengenai Wahyu Nusantara, wahai saudaraku. Ana tidak membicarakan wahyu yang lain, namun Ana membicarakan Wahyu Nusantara. Saudaraku yang Ana cintai. Simpelnya, dari cerita Ana mengenai Wahyu Cakraningrat, Gagak Amprit, dan kembali ke Cakraningrat lagi, bahwa antum jika ketitisan pemuda Karna yang memegang Wahyu Cakraningrat, karena akan kembali ke awal lagi, Wahyu itu akan kembali ke awal lagi mengenai Wahyu Nusantara, yaitu ke Cakraningrat. Jika antum yang ketitisan pemuda Karna dan Dewi Pancali, berarti antum Satria Piningit. Tugasnya untuk mensejahterakan seluruh penduduk warga seluruh Nusantara. Paham tuh? Karena Satria Piningit atau Al-Mahdi tugasnya untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan. Jika Nabi Isa tugasnya untuk mengislamkan seluruh umat yang ada di jagat raya ini. Paham tuh? Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu semuanya, rahayu, rahayu, rahayu. Salam semesta bagi kita semua.